Shalom Jemaat GKI Tegalrejo Salatiga. Kembali lagi kita bersama dalam program Pemahaman Alkitab dengan tema menanti, mengevaluasi, dan membenahi. Dan dari bacaan Kisah Para Rasul yang ke-1 ayat yang ke-15 dan sampai 17 dan disambung dengan 21 sampai yang ke-26. Namun sebelumnya saya akan memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur padamu karena kebaikan-Mu sungguh nyata dalam kehidupan kami, sehingga kami masih ada hingga pada saat ini Tuhan. Engkau telah menyertai kami dalam aktivitas kami sepanjang hari ini. Dan kami juga bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan pada kami untuk sama-sama ber-PA pada hari ini. Kiranya Engkau mencurahkan roh hikmat yang daripada Engkau, sehingga kami mengerti maksud dari firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Saya akan membacakan Alkitab bagi kita semua, yaitu Kisah Para Rasul yang pertama, ayat yang ke-15 sampai yang ke-17, dan disambung ayat 21 sampai yang ke-26. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini." Ayat yang ke-21, "Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga, meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya." Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas, dan yang juga bernama Yustus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang, tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Demikian firman Tuhan, dan saya akan memberikan pengantar teks yang akan kita hayati bersama sore hari ini. Bagian perikop yang kita baca hari ini menggambarkan ketika murid berada dalam masa peralihan. Masa peralihan itu terjadi antara hari kenaikan Yesus dan pencurahan Roh Kudus. Masa peralihan bukanlah masa yang mudah. Apa yang akan dilakukan kemudian tentu menjadi pergumulan bagi para murid. Dalam teks ini, para murid sedang berkumpul sekitar 120 orang. Petrus mewakili para rasul memimpin pembahasan. Dalam pembahasan saat itu, ada 2 hal yang dibahas. Yang pertama adalah pembahasan mengenai Yudas yang menjual Yesus dan mengkhianatinya. Dan yang kedua adalah tentang pelayanan para rasul. Dalam situasi ini, para rasul mengevaluasi hal yang telah terjadi dan merumuskan apa yang perlu dilakukan ke depannya. Mereka merasa perlu mengangkat seorang untuk menggantikan Yudas. Ada beberapa yang menjadi alasan untuk ini. Yang pertama adalah agar jumlah rasul tetap 12. Angka 12 sangat penting bagi umat Yahudi karena bangsa Yahudi terdiri dari 12 suku. Angka 12 diasosiasikan sebagai angka lengkap atau sempurna. Dalam perjanjian lama dikatakan bahwa Allah menjanjikan pemulihan atas kedua-belah suku. Dan dalam perjanjian baru, Yesus menubuatkan bahwa ke-12 rasul akan memimpin umat bersamanya dalam kemuliaan. Dan yang kedua adalah mengembalikan fungsi dari tugas ke-12 rasul.
Pemilihan ini bukan sekedar persoalan penambahan orang agar menjadi 12 seperti ketika Yesus memilih para rasul, melainkan juga menjadi refleksi atas fungsi kerasulan yang perlu diisi. Tugas para rasul adalah menyebarkan Injil pertama kepada orang Yahudi dan kemudian kepada segala bangsa. Ketika mencari pengganti Yudas, syarat yang ditetapkan adalah orang yang dari awal ikut bersama para murid, orang yang mengenal Yesus dengan baik dan mengikuti kisah-kisahnya. Syarat ini juga mengartikan bahwa untuk menjadi saksinya harus mengalami perjumpaan dengan Yesus. Mengalami perjumpaan diartikan memiliki relasi yang dekat dengannya. Ayat yang ke-24 penting untuk diperhatikan. Ketika harus membuat keputusan dalam menentukan pilihan, tindakan yang dilakukan para murid adalah berdoa. Mereka datang kepada Allah, meminta bimbingan untuk mengetahui siapa yang menjadi kehendak Allah. Ini menunjukkan kerendahan hati, yaitu mau melibatkan Tuhan untuk menentukan yang terbaik. Melibatkan dan menyerahkan segala sesuatu dalam keputusan Tuhan menjadi dasar yang perlu kita terus junjung dalam kehidupan beriman. Doa menjadi tindakan aktif yang dapat kita lakukan ketika kita diperhadapkan pada sebuah pilihan. Dan pada ayat yang ke-26, setelah berdoa mereka membuang undi. Pada masa itu, ketika ingin membuat keputusan, salah satu yang dilakukan adalah dengan membuang undi. Membuang undi bukanlah tanda ketidakpercayaan, melainkan membuang undi adalah cara lazim yang dilakukan pada masa itu untuk memastikan apa yang menjadi kehendak Allah. Beberapa sumber menyatakan praktik membuang undi terakhir kali terjadi dalam pemilihan Matias. Setelah Roh Kudus turun, Roh Kuduslah yang membimbing setiap umat dalam mengenali kehendak Allah. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari bacaan yang kita hayati bersama sore ini adalah yang pertama, menanti janji Tuhan dan dibarengi dengan sikap aktif untuk terus memperbaharui diri. Dan yang kedua adalah evaluasi menjadi proses untuk terus memperbaiki diri atau komunitas, dibarengi doa untuk mengenali kehendak Tuhan. Dan yang ketiga adalah untuk dapat menjadi saksi, kita harus memiliki relasi yang erat dengannya. Demikian pengantar singkat dari teks yang kita hayati bersama sore hari ini, dan video ini akan dibagikan ke grup info GKI Tegalrejo Salatiga untuk ditangkapi bersama. Tuhan Yesus memberkati.